Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Yusuf, NIM 20060474057 dari kelas PKU 2020B. Di sini saya akan menjawab dari soal ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Soal yang pertama yaitu setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Yang pertama, mendukung produk lokal Indonesia. Yang kedua, menggunakan internet dengan baik dan benar. Yang ketiga, yaitu berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Soal yang kedua, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan. A. Apa yang dimaksud dengan berdaulat itu? B. Apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Yang pertama, yang A. Apa yang dimaksud dengan berdaulat itu? Berdaulat artinya mempunyai kekuasaan atau mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. B. Apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Fungsinya yaitu untuk tidak adanya pengasingan kumpulan manusia dalam hubungan internasional. Yang kedua, untuk menjamin kelanjutan hubungan internasional dengan jalan mencegah kekosongan hukum yang dapat merugikan kepentingan individu dan bangsa. Soal yang ketiga, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut sudah sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Yang pertama, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dan apabila konstitusi tersebut sudah sesuai dengan kondisi masyarakat, cara memperbaikinya yaitu dengan cara melihat kondisi masyarakat yang dibutuhkan apa saja dan disamaratakan tanpa ada perbedaan. Soal yang keempat, John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dan memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antar negara dan warga negara? Hak dan kewajiban dalam hubungan antar negara yaitu suatu negara merdeka mempunyai hak, kekuasaan, dan hak-hak istimewa menurut hukum internasional. Untuk kewajiban warga negara yaitu wajib mentaati hukum, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan undang-undang. Hak warga negara, hak atas pekerjaan atau penghidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak atas kelangsungan hidup, dan hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya. Soal yang kelima, agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan, taat pada hukum, keadilan, dan kejujuran. Yang kedua, memberikan hak berpendapat kepada orang lain. Yang ketiga, kerjasama dan kolaborasi di antara sesama tangga atau keluarga. Mungkin itu jawaban dari ujian tengah semester. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.